Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan limbah karbon dioksida untuk meningkatkan produksi etanol dari biorefinery jagung. Anggota kelompok 5 terdiri dari Miftahul Nikmah, Naura Syafia, Sibli Asidiki, dan Afifah Nafila. Seiring dengan bertambahnya laju pembangunan dan pola hidup masyarakat Indonesia, konsumsi energi pun semakin tinggi. Bahan bakar minyak merupakan energi fosil yang penting dan penggunaannya di Indonesia mencapai 43% tahun 2010 dan meningkat menjadi 62% pada tahun 2014. Penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar ini memberikan dampak negatif bagi lingkungan, seperti memberikan efek rumah kaca akibat buangan karbon dioksidanya. Oleh karena itu, pemakaian bahan bakar terbarukan yang aman lingkungan perlu dikembangkan. Salah satunya adalah etanol. Etanol dapat diperoleh salah satunya dari fermentasi dan destilasi tanaman seperti jagung. Indonesia merupakan negara dengan produksi jagung tertinggi di Asia Tenggara. Produksi jagung di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 19 juta ton dan meningkat tahun 2015 menjadi 19,6 juta ton. Selain digunakan sebagai bahan pangan, jagung juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol karena memiliki kandungan pati yang relatif tinggi. Bioetanol digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi serta memiliki keuntungan, seperti tidak memberikan tambahan neto karbon dioksida pada lingkungan karena karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran etanol akan diserap kembali oleh tumbuhan. Pada hasil pengolahan etanol di pabrik etanol jagung, terdapat karbon dioksida dari konsentrasi rendah hingga hampir murni yang dilepaskan ke atmosfer. Namun hanya sebagian kecil karbon dioksida hasil fermentasi ini yang digunakan kembali sebagai bahan baku industri. Padahal karbon dioksida yang dihasilkan dapat digabungkan secara elektrolisis dengan H2O menjadi etanol yang memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, makalah ini ditulis untuk menentukan proses biorefinery etanol dari jagung yang digabungkan dengan limbah CO2 dari fasilitas penggilingan jagung menjadi etanol yang memiliki nilai tambah. Tujuan dari makalah yang dibuat yaitu menentukan proses biorefinery jagung menjadi etanol dengan limbah karbon dioksida, menentukan signifikansi biorefinery jagung menjadi etanol dengan limbah karbon dioksida, serta menentukan potensi biorefinery jagung di masa depan. Baik, selanjutnya yaitu pengenalan mengenai bahan baku utama dalam proses biorefinery ini yaitu biji jagung. Biji jagung terdiri dari 59,5% pati, lalu 15% air, 8,4% protein, 3,4% minyak, 7% polisakarida non pati, dan lain-lain yaitu sebanyak 6,7%. Dengan potensi pati yang tinggi tersebut dapat dimanfaatkan untuk produksi etanol. Bahan baku yang digunakan dalam proses biorefinery ini yaitu biji jagung, asam sulfat, alfa amilase, glukoamilase, urea, dan ragi. Pada proses biorefinery biji jagung, pada paper review yang kami acu tidak dicantumkan kuantitas dari setiap bahan baku yang dibutuhkan. Biorefinery biji jagung dapat menghasilkan beberapa produk, yaitu diantaranya menghasilkan 47,3% etanol, 3,4% minyak jagung, 6,9% selulosa sebagai serat jagung yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut, dan produk samping sebanyak 15,2% yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Lalu persentase tersebut menyatakan berat produk yang didapatkan dari berat bahan utama yaitu biji jagung. Pertama kali, jagung dibersihkan dalam cleaner guna pembersihan biji dan memisahkannya dari logam dan batu. Lalu biji jagung dihancurkan melalui penggilingan kering dengan hammer mill. Tepung jagung kemudian dikirim ke tangki pencairan dan dicampurkan dengan kondensat evaporator panas dan enzim alfa amilase. Sebuah kaustik juga ditambahkan ke tangki pencairan untuk mengoptimalkan pH dan menyediakan kalsium untuk enzim alfa amilase. Polimer pati akhirnya terurai dalam proses likuifasi dan diubah menjadi maltosa dan oligomer yang lebih tinggi. Kemudian dalam proses sakarifikasi dan fermentasi, biji jagung cair pertama-tama dicampur dengan sisa tipis yang didaur ulang dari sentrifugasi. Dipanaskan sampai suhu 110 derajat Celcius, ditahan selama 20 menit, dan kemudian didinginkan sampai 60 derajat Celcius. Sakarifikasi kemudian dilakukan dalam tangki yang diaduk dan dicampur dengan glukoamilase dan asam sulfat. Dalam proses hidrolisis enzimatik, glukoamilase menguraikan diglukosa dan oligomer yang lebih tinggi menjadi glukosa monomer.
Glukosa diubah menjadi etanol dan CO2 menggunakan ragi dalam proses fermentasi. Urea ditambahkan sebagai sumber nitrogen ke fermenter. Liter etanol akhir dalam kaldu fermentasi biasanya 14 hingga 20% berat. Dalam pemurnian etanol, kaldu fermentasi dimurnikan melalui 2 kolom destilasi yang digabungkan dengan 1 unit adsorpsi ayakan molekuler. Kolom pertama menghilangkan lebih dari 90% H2O, glukosa, protein, padatan non-fermentatif, dan senyawa dengan titik didih lebih tinggi. Aliran bawah dari kolom bir yang mengandung padatan tak larut dan terlarut yang tidak terkonversi dikirim ke langkah pemisahan cairan padat. Kolom distilasi azeotropik kedua selanjutnya memurnikan etanol dari H2O dan konsentrasi etanol akhir mendekati 92,5%. Dengan unit adsorpsi saringan molekuler, kemurnian etanol dapat mencapai lebih dari 99,5%. Padatan yang dipisahkan dari bir dapat didehidrasi lebih lanjut untuk mendapatkan produk seperti minyak jagung dan Distillers Dried Grain Sweet Soluble atau DDGS untuk pakan ternak. Berikut alat-alat yang digunakan dalam proses biorefinery biji jagung. Pertama ada double air screen cleaner yang mampu memisahkan debu dan kotoran baik besar maupun kecil melalui pemisahan udara. Selain itu, alat ini mampu melakukan proses pembersihan, sortasi, dan upgrading secara sekaligus dengan layar pelubang presisi. Perangkat pemisahan udara digunakan pada bagian pengumpan dan pembuangan dengan kapasitas pemisahan udara yang tinggi. Sangat cocok untuk pembersihan awal untuk meningkatkan akurasi screening peralatan tindak lanjut. Lalu terdapat hammer mill yang memiliki rotor dengan kecepatan tinggi yang akan memutar palu-palu pemukul di sepanjang lintasannya hingga menghancurkan bahan apa saja yang masuk ke dalamnya. Bahan yang masuk dan terpukul oleh palu akan bertubukan dengan dinding dan terjadi pemecahan bahan hingga hancur berkeping-keping. Proses ini berlangsung hingga didapatkannya bahan yang dapat lolos dari saringan di bagian bawah alat. Jadi, selain gaya pukul, dapat juga terjadi sedikit gaya sobek yang bisa menghancurkan bahan yang dimasukkan ke dalam mesin. Selain itu, terdapat fermentor yang mampu menyediakan sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah menjadi bahan yang dikehendaki. Reaksi biokimia yang terjadi di dalam bioreaktor melibatkan organisme atau komponen biokimia aktif atau enzim yang berasal dari organisme tertentu, baik secara aerobik maupun anaerobik. Sementara itu, agensia biologis yang digunakan dapat berada dalam keadaan tersuspensi atau terimobilisasi. Selanjutnya, ada kolom destilasi yang berguna sebagai pemisah campuran dalam dua campuran lainnya dengan panas sebagai zat pemisahnya. Campuran dengan titik didih lebih rendah yaitu lebih banyak cahaya adalah lapisan distilat atau produk atas dan titik didih yang lebih tinggi yaitu lapisan residu terberat atau produk bawah. Kolom destilasi dibentuk oleh banyak plat di dalamnya dan bekerja ketika campuran yang turun oleh gravitasi dari bagian atas bersentuhan di setiap plat dengan uap yang naik dari bagian bawah kolom. Uap dari dasar kolom dihasilkan oleh penukar panas yang disebut refer, di mana fluida dengan energi yang lebih tinggi dalam bentuk uap memberikan panas ke cairan yang keluar melalui bagian bawah menara. Cairan sisa limbah dari proses ini adalah produk dasar atau residu. Cairan yang masuk melalui bagian atas kolom disebut reflux, dihasilkan oleh penukar panas yang disebut kondensor yang menggunakan fluida pendingin, biasanya air atau udara, untuk kondensasi uap limbah dari bagian atas kolom. Bagian lain dari produk kondensor yang tidak kembali ke dalam kolom disebut distilasi. Signifikansi biorefinery. Proses pengolahan biji jagung menjadi etanol akan menghasilkan limbah CO2 pada saat proses fermentasi. Dengan menggunakan konsep biorefinery, limbah CO2 yang dihasilkan dari proses fermentasi akan diolah menjadi etanol tambahan melalui proses fermentasi gas. Dengan penerapan konsep biorefinery ini, produksi etanol yang dihasilkan meningkat dari 46% menjadi 68% atau dari 232,9 kg per meter kubik menjadi 341,1 kg per meter kubik. Namun, penerapan konsep biorefinery pada pengolahan biji jagung ini juga menyebabkan naiknya biaya produksi. Kenaikan biaya produksi diakibatkan oleh bertambahnya peralatan dan listrik yang digunakan. Potensi biji jagung di masa depan. Menurut Kementerian Pertanian, di Indonesia terdapat 457.163 hektar sawah yang berpotensi untuk meningkatkan indeks pertanaman. Selain itu, di luar Jawa juga terdapat 20,5 juta hektar lahan kering yang dapat dikembangkan untuk usaha tani jagung. Dengan luasnya area untuk persawahan ini dapat meningkatkan
produktivitas jagung di waktu yang akan datang. Menurut Ardila 2017, produksi jagung di Indonesia rata-rata mengalami peningkatan sebesar 5,28% setiap tahunnya selama 1 dekade terakhir ini. Produksi jagung yang tinggi ini sejalan dengan permintaan masyarakat yang tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan jagung oleh industri pakan mencapai 50%. Diperkirakan setelah 2020, permintaan jagung untuk bahan pakan akan terus meningkat hingga 60%. Selain itu, limbah biji jagung juga dapat diolah menjadi bioetanol, sehingga dapat meningkatkan nilai tambahnya. Di Indonesia sendiri sudah ada pabrik yang mengolah biji jagung menjadi etanol. Proses biorefinery biji jagung yang telah dilakukan sebelumnya sudah optimum, akan tetapi perlu dilakukan peninjauan ulang dari aspek biaya yang harus dikeluarkan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.